Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal dari UD Buana, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal UD Buana dengan menggunakan metode untuk persediaannya adalah pivot. Kita sudah mengerjakan UD Buana sampai dengan dokumen 15. Maka kali ini kita akan mulai dari dokumen 16. Berikut ini adalah soalnya. Ini adalah soal UD Buana untuk dokumen transaksi nomor 16. Ini merupakan faktur penjualan, ya. Ini adalah penjualan secara kredit. Karena penjualan secara kredit, maka kita akan catat ke dalam sales journal. Kita buka lembar kerjanya. Ini adalah sales journal. Ini adalah faktur tanggal 18, maka kita tulis tanggalnya 18. Untuk invoice number-nya kita pakai yang nomor ini. Lalu untuk deskripsinya kita menjual barang ini kepada siapa? Ini kepada JBLX, berarti deskripsinya nama customer-nya. Lalu untuk angkanya kita bisa lihat ini akun receivable. Nah, untuk kalimat akun receivable ini piutang, kita ambil dari angka yang ini, yang jumlah, ya. Berarti kita pindahkan 188.100.000 rupiah. Untuk kolom sales kita ambil dari total harga, ya. Kita pindahkan 171 juta ke kolom sales. Lalu di sini ada PPN-nya sebesar 17.100. Nah, di kolom PPN outcome. Karena ini transaksi penjualan secara kredit, ya, transaksi penjualan, karena ada kalimatnya penjualan berarti berhubungan dengan persediaan, maka kita input ke dalam jurnal umum untuk tanggal 13, tanggal 18 yang ini. Karena setiap penjualan harus dibuat COGS dan merchandise-nya, ya. Debitnya adalah COGS, kreditnya adalah merchandise inventory. Angkanya nanti kita ambil dari kartu persediaan, karena ini merchandise inventory, berarti lihat inventory-nya. Kita buat tanggalnya tanggal 18. Lalu evidence number-nya kita isi. Kita tulis deskripsinya nama customer kita. Karena ini penjualan, ini nama barangnya, ya, yang HP Pavilion. Nah, ini HPP kodenya. Nah, ini penjualan, berarti naruhnya di kolom out. Untuk harganya, kalau penjualan bukan dari faktur ini, tapi melihat dari data kartu persediaan. Dilihat dari kalimat saldo ini, berarti kali 16 juta. Lalu dikalikan, berarti saldonya di sini 18, karena out dikurangi 18 kurangi 6, berarti 12 kali 16 juta. Nah, lalu kita buat juga di kartu persediaan satunya lagi. Kita tulis tanggalnya, lalu evidence number-nya, deskripsinya nama customer-nya atau penjualan kredit. Karena penjualan berarti kita taruh di out.
sebesar 4. Ini dia soalnya 4. Lalu harganya kita lihat berdasarkan saldo inventory ini. Jadi angkanya ini dikalikan 4 kali 12.500.000. Hasilnya saldonya 10, dijual 4, sisa 6 kalikan 12.500.000. Nah, oke, yang untuk COGS dan merchandise angkanya didapat dari sini. Dari total yang out, barang yang pertama dan yang kedua. Jadi kita totalkan tadi 96 juta ditambah dengan 50 juta. Kita pindahkan ke sini. Ya, 146 juta. Oke, selesai. Jadi kalau kita ketemu dengan soal faktur penjualan secara kredit, kita input ke dalam sales journal. Ini, input sales journal, input sesuai dengan angka yang ada di fakturnya. Lalu membuat di general journal COGS dan merchandise, angkanya diambil dari inventory card. Oke, kita lanjut lagi dokumen ke 17. Dokumen 17 ini merupakan bukti pengeluaran kas. Artinya kita akan pindah ke dalam jurnal Cash Payment Journal. Kita tulis tanggalnya, lihat ini tanggalnya tanggal 18. Tanggal 18. Ini evidence number-nya kita ambil yang ini, BKK 12/5. Keterangannya ini adalah untuk pelunasan faktur. Ya, kita tulis di sini. Lalu angkanya ada di akun payable. Karena pelunasan hutang berarti ya berkurang hutang dagangnya, akun payable-nya sebesar yang ada di soal ini. Lalu kreditnya adalah cash in bank sebesar bukti pengeluaran kasnya. Selanjutnya kita input dokumen 18. Dokumen 18 ini adalah bukti penerimaan kas. Karena ini penerimaan kas, maka kita masukkan ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita buka lembar kerjanya. Kita tulis tanggalnya yang ini tanggal 20. Tanggalnya tanggal 20. Evidence number-nya ambil yang ini atas. BKM 12/4. Deskripsinya karena ini adalah penerimaan piutang dari seorang customer yang piutangnya telah dihapuskan. Nah, piutangnya sudah pernah kita hapuskan di bulan Oktober. Ternyata customer tadi mau membayar kembali piutang yang pernah kita hapuskan. Oke. Berarti deskripsinya boleh seperti ini. Misalnya kita buat piutang yang sudah dihapuskan misalnya. Karena kita terimanya 7.200.000, berarti cash in bank-nya 7.200.000. Kreditnya adalah akun allowance. Namanya akunnya adalah allowance for the ini cadangan kerugian piutang. Jadi kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Oke, pakai akun allowance. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 19. Dokumen 19 ini adalah faktur pembelian. Ini nama dari supplier kita. Berarti kalau faktur pembelian kita akan catat ke dalam purchase journal. Berarti kita tulis
dulu tanggalnya, tanggal 22 ya di sini. Terus invoice-nya kita ambil aja nomor yang ini, A17. Lalu deskripsinya kita buat nama suppliernya, ini PT Sahabat Jaya. Lalu merchandise-nya, ini total ini kita pindahkan ke kolom merchandise. Yang merchandise ambil yang dari sini, PPN ambil dari ini, dan jumlah ini untuk akun payable-nya. Oke, kita pindahkan merchandise-nya, lalu PPN-nya, dan akun payable-nya. Jadi akun payable diambil dari angka ini, 421.300.000, tinggal disalin. Lalu karena ini pembelian, kita harus input juga ke dalam kartu persediaan. Kita buka kartu persediaannya. Kita buka kartu yang pertama yang kodenya HPP. Yang HPP ini kita buat tanggalnya 22. Oke, deskripsinya kita buat aja PT Sahabat Jaya. Karena ini pembelian berarti innya yang pertama adalah 12. Kita tulis 12. Harganya kita lihat di sini, di faktur ini 16.200.000. Lalu kalinya sudah ada di sini hasilnya 194 juta, kita salin saja. Oke, karena ini menggunakan metode FIFO, first in first out, maka saldo yang pertama kita tulis dulu. Lalu harga ini kita salin dulu. Jadi saldo yang pertama ini kita salin dulu. Lalu yang barang baru kita beli ini, yang beli dengan harga 12 barangnya dan 16.200.000 harganya, kita susun di bawahnya seperti ini. Jadi biar nampak, oh mana barang yang lama dan yang mana yang baru. Ini yang stok lamanya, ini yang baru dibeli, taruh di bawahnya. Jadi kalau nanti terjadi penjualan, berarti kita ambil yang di atas, berarti first in first out, masuk pertama keluar pertama. Oke, ini dia. Jadi yang tanggal ini berarti susunannya ada 2 seperti ini. Nah ini dia, ini saldonya. Jadi ini saldo yang pertama dipindahkan tanggal sebelumnya, lalu yang dibeli taruh di bawahnya karena harganya beda. Oke, kita lanjut lagi yang barang kedua. Inventory yang kedua, kita tulis tanggalnya, tanggal 22. Lalu kita tulis evidence number-nya, keterangannya adalah nama suppliernya ini. Oke, karena ini beli maka dia in sebanyak 15. Lalu harganya sama seperti yang ada di sini di faktur 12.600.000. Tinggal kita kalikan, nggak usah dikalikan di sini, tinggal salin aja di kartunya ya. Lalu untuk stok barangnya tinggal kita salin harga yang pertama ini, kita salin saja dulu. Kita salin dulu. Yang baru kita beli ini, nah yang 15 kita taruh di bawahnya, jadi nggak usah kita jumlahkan, langsung taruh di bawahnya. Harganya kita pindahkan, nah seperti ini. Jadi ini adalah transaksi untuk tanggal 22. Oke, selesai. Jadi kalau ada pembelian kita input ke dalam purchase journal lalu ke inventory. Karena metodenya FIFO, saldo yang pertama tadi kita salin dulu, baru saldo yang kita beli barusan, barang yang kita baru beli, taruh di bawahnya. Jadi biar nampak mana barang yang pertama kita beli, ya. Oke, sudah, kita lanjut ke dokumen berikutnya.
Kita turun lagi, dokumen 20. Ini adalah bukti pengeluaran kas. Artinya kita akan pindahkan ke dalam cash payment journal. Kita buka dulu cash payment journal. Lalu kita lihat tanggalnya tanggal 23, terus BKK 12/6. Kita salin ya. Tanggalnya tanggal 23. BKK 12/6. Ini adalah pelunasan faktur untuk FA Makmur. Jadi keterangannya adalah nama supplier kita. Angka yang kita keluarkan adalah 17.600.000 bayar hutangnya. Dan di bagian cash in bank juga sama. Oke, sudah selesai untuk dokumen yang nomor 20. Sekarang kita ke dokumen 21. Ini merupakan bukti, kita lihat dulu bukti 21. Ini bukti penerimaan kas ya. Ini penerimaan kas tanggal 25 BKM 12/5. Maka kita jurnal ke dalam cash receipt journal. Kita tulis tanggalnya 25 BKM 12/5 tadi ya. Ini adalah penerimaan dari Maju Alex. Kita kasih keterangannya Maju Alex. Uang yang diterima adalah 19.800.000. Langsung ditaruh di cash in bank, lalu di account receivable. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke dokumen berikutnya, 22. Ini merupakan voucher kas kecil. Maka kita buka petty cash. Tanggalnya adalah 26. Ini untuk evidence number-nya. 26, evidence number-nya kita tulis juga sama seperti ini. Lalu keterangannya kita buat perbaikan atap toko misalnya. Akunnya di sini di soalnya sudah disebutkan, kita akan catat ke dalam akun other operating expense. Nih dia nama akunnya ya, beban operasi lainnya. Lalu nomor akunnya kita salin sebanyak angka yang ada di soal 500.000. Oke, sudah. Dokumen 23. Dokumen 23 ini adalah faktur penjualan. Ini penjualan secara kredit. Kita catat ke dalam sales journal tanggal 27. Oke, tanggal 27. Lalu nomornya kita tulis. Nama customernya. Lalu kita salin, yang ini total harga ini kita pindahkan ke dalam sini sales ya, 425. Nah, yang angka PPN kita pindahkan ke kolom PPN. Lalu angka jumlah ini 467.500 kita pindahkan ke dalam account receivable. Setelah ini kita ke general journal, kita tulis tanggal,
tanggal 27 yang ini akunnya adalah COGS dan merchandise-nya kita tulis dulu. Setelah itu kita buka di inventory card untuk menghitung barangnya. Oke, kita hitung ya. Kita lihat jumlah yang dijual. Yang pertama adalah 15 item yang dijual. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 27. Lalu kita tulis evidence number-nya. Ini maju Alex ya deskripsinya. Lalu karena dijual maka ditaruhnya di out. Ini jualnya 15 ya. Metode kita adalah metode FIFO. First in, first out. Jadi kalau first in, first out itu masuk pertama, keluar pertama kali. Jadi yang masuk pertama yang ini, yang hijau yang atas ini. Berarti karena jualnya 15, berarti yang 12 pertama dulu kita salin. Yang harga 16 juta. Kita salin dulu. Lalu, kan jualnya 15. Ini baru 12. Kekurangannya adalah ya 3. 3 ini kita pakai harga yang 16.200.000. Kita kalikan. Lalu stok barangnya tinggal 12 dikurangi 3. Nah, tinggallah 9 dengan harga 16.200.000. Ini yang barang pertama. Jadi nanti untuk di inventory-nya DCOGS yang dijumlahkan adalah yang ini. Kita kasih warna yang berbeda. Oke, kita lanjut di barang yang kedua. Kita tulis tanggalnya dulu 27, evidence number-nya, keterangannya maju Alex. Ini yang dijual 10. Kita lihat di saldo barangnya. Berarti naruhnya di bagian out ya. Yang out sebelah sini. Berarti karena jualnya 10, saldo yang pertama adalah 6. Kita tulis dulu yang 6. Karena jualnya 10, di sini yang pertama harganya 6, maka kekurangannya adalah 4. 4 ini harganya adalah yang 12.600.000. Oke, sudah. Berarti saldonya tinggal 15 dikurangi 4. Harganya menggunakan 12.600 karena yang ini sudah terjual. Oke, untuk di COGS berarti 50 juta ditambah dengan 75 juta, 67.700.000 ditambah dengan 48.600.000 jadinya 174 juta ditambah dengan 192 juta, totalnya 366 juta. Ini yang dipindahkan ke general journal. Kita pindahkan 366 juta debit dan kreditnya. Oke, sudah. Kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya. Berikutnya adalah dokumen nomor 24. Ini adalah faktur pembelian. Jadi kita input ke dalam purchase journal. Lalu kita buat tanggalnya. Tanggal 29, ini nomornya G11. Namanya adalah FA Makmur. Nah, kita salin. Total harga ini adalah untuk angka merchandise inventory ya. Ini ada PPN 33.330.000 ditaruhnya di PPN. Yang paling ujung ini 366.520.000 ini adalah akun payable-nya. Oke, kalau udah dipindahkan berarti kita harus ke inventory card. Jadi setiap pembelian dan penjualan harus ke inventory card. Kita tulis tanggalnya. Kita kasih warna dulu.
Status 2 tanggalnya tanggal 29 G11. Tadi namanya adalah FA Makmur. Lalu karena ini beli berarti nambah 12 in. Sama persis kita salin harga 16.400.000 dan totalnya adalah 196.800.000. Kita salin saja. Lalu ke saldonya. Untuk saldonya kita tinggal tulis saldo yang pertama ini, tinggal salin dulu di kolom berikutnya. Barang yang barusan kita beli ini 12, barangnya 12 item ini kita taruh di bawahnya. Nah, oke, di bawahnya seperti ini. Jadi tinggal nyalin saja. Oke, ini yang sekarang 29. Oke, barang yang berikutnya. Kita tulis tanggalnya sama 29, nomornya. Lalu kita beli 11, kita salin. Terus kita buat lagi di sini harganya sama seperti ini 12.400.000. Tidak perlu dikalikan, di sini sudah ada, tinggal nyalin aja. Lalu saldonya, saldo yang pertama ini tinggal dipindahkan dulu, disalin ulang di bawahnya. Lalu yang barusan kita beli kita taruh di bawahnya karena harganya berbeda. Oke, sudah selesai untuk dokumen ini, untuk dokumen pembelian. Kalau transaksi pembelian itu ke jurnal pembelian dan kartu persediaan. Dokumen 24. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen 25. Ini dokumen yang terakhir pada soal ini. Ini adalah bukti pengeluaran kas, berarti kita masukin ke dalam cash payment journal. Setelah itu kita buat tanggalnya, lalu nomornya, evidennya. Ini adalah pembayaran kepada Bank Mandiri untuk pembayaran bulanan pinjaman. Jadi ini untuk membayar angsuran pinjaman banknya, kita tulis. Boleh di sini dibikinnya angsuran utang bank atau nama banknya, nggak ada masalah. Berarti total uangnya adalah sebanyak ini, jumlah 19 juta. Yang dibayarkan adalah pinjaman, berarti di order ketiknya Bank Mandiri Loan. Oke, nomor akunnya sebanyak ini 16 juta. Lalu di sini ada bunganya. Bunganya namanya adalah interest expense. Kita tulis sebesar 3 juta. Oke, kalau udah kita selesai untuk transaksi ini sampai dengan dokumen 25. Kalau sudah selesai, maka kita perlu merekapnya. Contohnya purchase journal ini sudah selesai. Misalnya ini sudah selesai, kita jumlahkan di bawahnya, totalnya ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Lalu ini juga kita jumlahkan, bisa menggunakan auto sum. Ini juga dijumlahkan. Setelah itu di bawahnya ini merchandise inventory. Kasih nomor akunnya. Nah, seperti ini. Lihat nomor akunnya bisa di daftar akun. Ya. Oke, lalu kita rekap. Ini kan posisi debitnya ada merchandise dan PPN. Ini nomor akunnya 11500. Kita salin di bawahnya. Ini juga. Ya, ini tinggal salin ke bawah sini angkanya. Kita salin juga yang ini. Jadi harus kita salin. Ini angkanya.
Jadi semua jurnal harus kita rekap. Kita totalin. Oke. Oke, sudah selesai ya. Ini untuk jurnal pembelian, purchase journal udah selesai. Jadi kalau sudah siap, kita transaksi semua kita kerjakan, kita harus merekapnya. Oke, kita lanjut lagi ke sales journal. Sama, kita jumlahkan juga. Oke, kita jumlahkan semua. Lalu tulis nomor akunnya di bawahnya. Lalu kita rekap. Jadi yang ini nomor akun 11300. Ini jumlahnya, tinggal salin. Ini juga. Ini sebelah kredit, berarti kita taruh di kredit. Ini angkanya. Kalau udah kita jumlahkan. Oke, sudah. Berikutnya ke cash receipt journal juga begitu. Contohnya cash receipt journal kita jumlahkan dulu semuanya. Totalin menggunakan auto sum saja kalau pakai Excel. Kalau manual silahkan diketik. Oke. Ini yang ada jumlahnya ya. Oke. Lalu kita kasih nomor akunnya. Kalau ini yang ini kan cash in bank, berarti ada nomor akunnya. Tapi kalau yang ini akun receivable juga ada nomor akunnya. Ini kan ada nomor akunnya lebih dari 1, maka kita centang aja di bawahnya. Oke, kalau udah debitnya kita pindahkan angkanya. Bentar. Kita pindahkan angka debitnya, di sini nomor akunnya. Ini jumlahnya tinggal salin aja. Ini yang kredit. Untuk yang ini kan ada macam-macam, ada sales, PPN, kita pindahkan satu-satu sales, kita pindahkan. Angkanya di sini 242 juta, kita pindahkan ke sini. Lalu ada PPN outcome, kita pindahkan. Lalu berikutnya PPN-nya adalah 24.200.000, kita salin. Yang terakhir adalah allowance yang ini, kita pindahkan. Setelah itu kita jumlahkan, bisa pakai auto sum. Oke, sudah. Jadi ketahuan seimbangnya. Jadi semua jurnal harus kita rekap ya. Demikian kita sudah menyelesaikan untuk transaksi UD Buana menggunakan metode FIFO. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.